Halo semuanya. Suaraku kedengeran nggak? Teman-teman bisa dengar suaraku? Faizma, kalau suaraku masuk nggak ya? Oke, masuk ya. Oke, aku mau share screen dulu sebentar. Oke, mulai ya. Halo semuanya, selamat malam. Apa kabar kalian malam ini? Aku harap kalian semua baik ya, karena hari ini kita bakalan belajar sosiologi di bagian materi penyimpangan sosial dan juga antisosial. Anyway, selama nanti pematerian, kalian bisa kasih komentar ya di setiap materinya dan bisa proaktif di dalam pembelajaran kita pada malam kali ini. Perkenalkan, nama aku Kak Iya. Di sini kalian sebelumnya aku mau nyampein kalau materi ini itu bisa kalian akses setelah kelas nanti di sinar.me/materi bersinar, dan juga kalian bisa melihat banyak catatan-catatan materi pembelajaran dari bersinar di Twitternya @bersinarproject. Oke, next. Wait ya. Nah, aku sekarang mau nyampein dulu outline pembelajaran kita pada malam hari ini. Yang pertama, kita bakalan bahas tentang apa itu penyimpangan sosial, apa saja jenisnya, apa saja faktor penyebabnya, kemudian tentang perilaku antisosial, apa pengertiannya, apa saja bentuknya, ciri-cirinya, juga faktor penyebabnya. Oke,
Oke. Oke, yang pertama, sebelum kita mulai nih aku mau tanya dulu nih, kita identify the word dulu menurut teman-teman yang ada di benak teman-teman waktu tahu atau ngedengar tentang istilah penyimpangan sosial itu apa sih kira-kira? Boleh dong 1 atau 2. Oke. Ada yang mau kah? Mau coba? Oke, jadi kita langsung aja ya. Jadi penyimpangan sosial itu merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat karena dia ini atau seseorang individu atau kelompok ini gagal menjadi bagian di masyarakat. Anyway, teman-teman aku izin off cam ya biar sinyalnya lancar. Oke. Nah, dari definisi ini ada satu hal yang harus diingat oleh teman-teman bahwa sebelum adanya perilaku penyimpangan sosial itu ada yang disebut dengan proses sosialisasi. Proses sosialisasi di sini itu bukan berbentuk penyuluhan, seminar atau webinar ya, tapi berbentuk proses yang dialami oleh seseorang dari sejak ia kecil sampai dewasa bahkan tua nantinya, di mana ini merupakan proses menanamkan nilai, proses belajar untuk menanamkan nilai, norma, kebiasaan, dan adat yang dimiliki oleh masyarakat tertentu kepada individu atau kelompok dengan harapan bahwa individu atau kelompok itu dapat berperilaku sesuai dengan harapan atau ekspektasi dari masyarakat dan bisa dianggap jadi bagian dari masyarakat. Ekspektasi di sini itu maksudnya apa sih? Jadi ekspektasi ini berupa nilai dan norma yang berisi hal-hal yang mengarahkan individu atau kelompok tersebut pada perilaku atau hal yang baik. Pertanyaannya, apakah hal baik ini dapat dilakukan oleh semua orang? Jawabannya tentu tidak ya, karena semua orang tingkat kepatuhannya berbeda-beda. Nah, bagi orang yang tidak dapat mematuhi atau mengikuti dan menerapkan nilai dan norma di kehidupan di masyarakatnya, artinya dia melakukan perilaku menyimpang karena jelas yang ia lakukan itu sudah melanggar nilai atau norma yang ada. Gitu. Oke. Next. Di sini ada beberapa bentuk dari penyimpangan sosial berdasarkan banyak kategori. Kategori yang pertama itu berdasarkan sifat. Ada 2 ya, ada yang positif sama juga ada yang negatif. Untuk yang positif, ini merupakan penyimpangan sosial yang dia ini tentang manfaat, tapi ada dampaknya terhadap diri sendiri. Dampaknya berupa dampak positif. Misalnya gini, seorang wanita, misal dia ini tinggal di sebuah desa X. Di desa X tersebut, dia menjadi buruh tani atau bekerja yang memang dalam pekerjaan yang sering dilakukan oleh laki-laki. Dan di desa tersebut dianggap hal yang tidak biasa atau hal yang tabu karena seharusnya yang jadi buruh itu laki-laki dan dianggap menentang nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itu. Tetapi jika dilihat dari segi kebermanfaatannya, ini merupakan hal yang positif. Kenapa positif? Karena bisa mendatangkan uang, memberikan atau mendapatkan penghasilan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari gitu ya. Jadi dia ini dianggap positif kalau memberikan manfaat bagi dirinya sendiri yang positif. Kalau yang kedua, yang negatif ini, dia tuh udah bertentangan nih sama norma dan dampaknya juga buat diri sendirinya dampak yang negatif. Misalnya perilaku menyontek.
dia kan udah jelas ya bertentangan sama norma atau aturan yang ada di sekolah. Terus juga dampak negatifnya buat diri sendiri adalah jadi unconfidence, jadi gak terlalu paham sama materi, intelektualnya gak sama kayak teman-temannya yang lain, dan segala macam. Yang pokoknya kalau berdasarkan sifat ini yang membedakan adalah kebermanfaatannya. Manfaatnya positif atau negatif gitu ya. Oke, yang kedua adalah berdasarkan situasi. Yang pertama, ada situasional ini merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan karena terdesak atau terpaksa karena suatu hal yang memang terdesak itu tadi. Contohnya, misalnya ada homeless atau gelandangan yang mencuri bahan-bahan di supermarket ya karena kelaparan. Nah, ini contohnya dia mencuri karena keadaan terdesak karena dia kelaparan, walaupun itu juga hal yang buruk. Yang kedua adalah sistematik. Jadi perilaku menyimpang ini itu dilakukan dengan sengaja atau direncanakan secara matang. Contohnya pembunuhan berencana. Itu kan pasti disusun secara matang dan dilakukan oleh beberapa komplotan, beberapa orang, ataupun bisa individu. Next, berdasarkan jumlah individu. Kalau ini mudah ya, ada yang individual atau yang kolektif. Perhatiin aja jumlahnya, lebih dari satu atau cuma satu orang. Kalau cuma satu orang, itu namanya penyimpangan individual. Misalnya menyontek atau mencuri perhiasan, tapi kitanya sendiri gitu. Yang kolektif ini dilakukannya secara berkelompok atau lebih dari satu orang. Misalnya komplotan pencuri motor. Ini kan bentuknya komplotan gitu, lebih dari satu orang, berarti dia masuknya ke jenis penyimpangan yang kolektif gitu. Oke, yang keempat, ini bentuk yang terakhir, yaitu berdasarkan kekerapan. Kekerapan maksudnya apa sih, Kak? Jadi kekerapan itu merupakan frekuensi. Jadi kunci dalam menjawab bentuk yang ini, kalian harus lihat dulu frekuensinya. Dia ini frekuensinya sering atau berulang, atau jarang, atau tidak terulang. Contohnya ada dua nih, ada primer sama yang sekunder. Untuk contoh situasinya, aku ambil yang sama aja ya. Misalnya kamu punya pekerjaan rumah yang harus dikumpulin besok pagi. Kamu udah ngerjain tuh malamnya, tapi ternyata keesokan harinya kamu lupa untuk bawa pekerjaan rumah tersebut. Dan kamu baru sadar tuh di sekolah kalau ternyata PR kamu itu gak dibawa, walaupun kamu udah ngerjain. Nah, tapi sebenarnya kamu tuh bukan tipikal orang yang pelupa. Kamu selalu ingat sama tugas dan rajin ngerjain tugas. Kalau kasusnya kayak gitu, misalnya kamu itu cuma lupa di hari Senin, maka itu masuknya ke penyimpangan primer. Karena dilakukannya temporer atau sementara dan masih bisa untuk dimaafkan atau ditolerir. Tapi kalau misalnya ternyata lupanya tuh nggak cuma hari Senin aja guys, tapi hari Selasa, Rabu, Kamis, bahkan Jumat, kamu masih lupa bahwa itu tugas, bahwa itu PR, itu masuknya ke sekunder. Karena berulang dan tidak dapat dimaafkan atau tidak dapat ditolerir, sehingga kamu harus diberikan hukuman. Karena kalaupun kamu bilang kamu ngerjain tugas, cuman dalam 1 minggu nggak dibawa, apa yang harus dinilai gitu kan, ini nggak bisa dimaafkan karena dilakukan secara berulang. Jadi untuk yang bentuk kekerasan ini, perhatiin aja frekuensinya ya. Sering diulangi atau sering dilakukan, atau dia ini jarang banget buat dilakukan. Oke. Nah, di sini aku mau nanya nih, based on your point of view, kenapa sih seseorang bisa berperilaku menyimpang? Boleh, ada yang mau? Kenapa ya ada orang yang berperilaku menyimpang? Alasannya itu kenapa ya kira-kira? Ya, kepepet kali ya. Oke, kepepet katanya bener gak ya? Coba kita lihat. Oke, ini ada 5 faktor penyebab kenapa seseorang itu melakukan perilaku yang menyimpang.
Yang pertama, yaitu longgar atau tidaknya norma yang ada di masyarakat atau disebut anomi. Kayaknya kalian pasti udah sering ya dengar istilah anomi ini. Jadi, misalnya gini, setiap wilayah itu pasti punya nilai dan norma yang berbeda-beda karena penghuni atau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut juga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda pula gitu kan. Nah, wilayah dengan nilai dan norma yang ketat, maka perilaku penyimpangannya juga bakalan sedikit. Sebaliknya, wilayah yang punya nilai atau norma yang longgar, maka perilaku penyimpangannya itu akan banyak. Kenapa sih kayak gitu? Karena kalau misalnya kamu tinggal di wilayah yang nilai dan norma tuh ketat banget tuh, maka hukumannya itu kan biasanya berat. Kalau hukumannya berat, masyarakat pada takut tuh buat ngelakuin si perilaku menyimpang. Sehingga peluang untuk melakukan penyimpangan di wilayah tersebut itu sedikit. Beda lagi, kalau misalnya di wilayah yang tadi yang cuman nilai dan normanya tuh longgar, hukumannya pasti ringan. Karena hukumannya ringan, orang-orang ya gak terlalu takut gitu buat ngelakuin perilaku menyimpang, toh hukumannya juga biasa aja. Makanya peluang di wilayah tersebut untuk melakukan penyimpangan itu banyak. Gitu ya. Terus yang kedua, itu karena sosialisasi yang tidak sempurna atau gagal diterapkan. Tadi kan udah disebut, sosialisasi itu merupakan proses belajar untuk menanamkan nilai, kebudayaan, kebiasaan, norma yang ada di masyarakat terhadap suatu individu atau kelompok untuk mengarahkan individu atau kelompok tersebut pada hal yang baik. Jika seseorang tidak mampu untuk melaksanakan nilai dan norma ini menuju hal yang baik, maka bisa diartikan bahwa dia ini memiliki perilaku yang tidak baik atau hal yang dia lakukan itu tidak sejalan dengan nilai dan norma yang dimiliki oleh masyarakat gitu ya. Misalnya mencuri, menyontek, atau merusak fasilitas umum yang ada di masyarakat. Ini merupakan salah satu bentuk dari sosialisasi yang tidak sempurna atau yang tidak dia terapkan pada kehidupan masyarakat. Ini juga bisa mengakibatkan dia tidak menjadi bagian dari masyarakat karena tadi nilai dan norma yang diharapkan yang ada dalam ekspektasi masyarakat untuk tidak mencuri, untuk tidak merusak fasilitas itu tidak dapat dilakukan. Makanya dianggap gagal untuk diterapkan. Yang ketiga, adanya subkultur kebudayaan khusus yang berasal dari luar. Kita kan tahu ya dewasa ini globalisasi itu sangat pesat gitu. Sangat pesat sampai seluruh dunia itu bisa terkoneksi dalam satu media teknologi dan jaringan komunikasi. Hal ini menyebabkan banyaknya pengaruh yang masuk ke dalam Indonesia, termasuk pengaruh asing di bidang kebudayaan, itu yang paling banyak. Nah, subkultur kebudayaan khusus ini merupakan kebudayaan asing yang sebelumnya tuh nggak ada tuh di Indonesia. Misalnya narkoba. Narkoba kan bukan berasal dari Indonesia, itu maksudnya dia ini didapat dari luar yang karena dengan pesatnya teknologi saat ini bisa diedarkan dengan mudah, dijual, digunakan, dikonsumsi segala macam, padahal ini tuh bukan budaya kita gitu. Ataupun pacaran sama jenis, ini juga bukan budaya kita. Ini budaya asing, budaya yang berasal dari masyarakat luar yang kita ketahui karena mereka yang mempertontonkan dalam sosial media gitu. Jadi kebudayaan khusus ini maksudnya adalah kebudayaan yang bukan datang dari kebudayaan kita sendiri, melainkan dari kebudayaan luar atau kebudayaan asing. Oke, yang keempat, differential association atau perbedaan pergaulan. Misalnya gini, kalau perbedaan pergaulan itu, misalnya semakin tinggi kamu berinteraksi atau bergaul dengan orang yang menyimpang, maka akan semakin tinggi pula peluang kamu untuk menyimpang seperti dia. Dan sebaliknya tuh, kalau semakin rendah atau semakin jarang kamu interaksi sama yang menyimpang, maka peluang kamu untuk menyimpang juga rendah. Kenapa sih bisa kayak gini, Kak? Karena sejatinya kan kita hidup itu dengan cara melihat dan meniru orang lain ya. Misal di pergaulan kita itu ada yang gay misalnya. Yang kita lihat, kita tuh kan pasti melihat dia setiap hari, melihat tingkah lakunya, melihat perilaku dan tindakan yang ia lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memunculkan stimulus.
Stimulus karena kita tidak pernah merasakan apa yang ia rasakan, dan kita tidak pernah ada dalam posisi dia. Dan akhirnya memunculkan pertanyaan gitu, gimana ya rasanya jadi dia? Gitu. Kalian pasti pernah lah kalau nemu ada yang agak lain gitu ya, pasti ada rasa penasaran gitu, pertanyaan gimana ya rasanya jadi dia, kok dia bisa kayak gitu ya? Nah, hal ini itu akan berujung pada rasa penasaran dalam diri. Sampai akhirnya awalnya yang coba-coba, taunya nyaman, taunya terjun bebas lah tuh sama temannya yang tadi menyimpang itu. Kemudian, kalau misalnya di dalam suatu pergaulan, kalau misalnya kita berbuat salah, tapi ada temannya, itu pasti kita merasa aman. Gitu ya, bener nggak? Kalian pasti sering lah ya ngerasain hal tersebut. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita udah masalah, tapi gak ada teman, wah rasanya tuh gak nyaman, uring-uringan sendiri, segala macam gak tenang kan. Terus di samping itu, kalau misalnya di dalam suatu pertemanan atau pergaulan gitu, ada teman yang salah-salahnya dia pasti ada hal atau input yang masih dijadikan sebagai pembelaan. Jadi masih dibela gitu, walaupun dia ini salah. Padahal perilakunya itu jelas-jelas bukan perilaku yang baik. Nah, dari sini itu apa yang kita lakukan bukan bukan malahan apa ya namanya, bukan malahan membuat dia menghindari perilaku menyimpang itu, tapi justru makin meningkatkan. Karena kalau misalnya kita ngebela apa yang dia lakukan yang jelas-jelas salah, dia akan merasa percaya diri gitu dan merasa apa yang dia lakukan itu tetap benar gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir itu labeling atau pemberian julukan. Misalnya nih, Mbak X itu kerja di klub Y. Jadi waiters, dia tuh pulang jam 10 malam. Karena pekerjaan dan waktu kerja dia, makanya dia tuh kayak dicat kubu-kubu malam gitu sama tetangganya. Padahal sebenarnya dia nggak ngerasa kayak gitu dan dia nggak terima tuh si Mbak X dengan julukan yang seperti itu karena dia tahu itu julukan yang tidak baik. Awalnya dia berusaha untuk membersihkan namanya dari julukan yang tidak baik ini gitu. Cuman karena julukan ini sudah melekat sampai akhirnya sulit untuk menghilangkan julukan tersebut karena dia masih melakukan pekerjaannya sampai sekarang. Dan dia ya udah menyerah untuk membersihkan namanya dan beneran menjadi kupu malam gitu, itu misalnya. Ataupun ada anak laki-laki nih, dia ini sering dikatain cantik sama teman-temannya. Nah itu sebenarnya nggak boleh guys, karena kalau misalnya dibiasain lama-kelamaan, dia bakal merasa lebih percaya diri, dibilang cantik daripada dibilang ganteng. Ya, ini bisa menimbulkan atau mendorong memberikan stimulus untuk melakukan perilaku yang menyimpang, gitu. Oke, ini yang faktor penyebab. Clear kah? Ada yang mau ditanyain sebelumnya? Boleh di kolom chat juga aja, guys, kalau mau nanya. Oke, belum ada ya. Kalau gitu, aku next. Nah, antisosial, ansos. Coba ada yang tahu nggak ansos itu apa? Oh, faktor penyebab dari apa? Maaf, Satya. Yang tadi itu faktor penyebab dari penyimpangan sosial ya. Harus dijelasin lagi nggak? Atau kamu ketinggalan yang bagian mana? Nggak ada ya? Oke, jadi ini faktor penyebab dari penyimpangan sosial. Iya, betul. Oke, ini user sosiologi, ansos itu apa? Antisosial itu apa coba? Iya, nggak mau gabung sama banyak orang, nggak mau bergaul, menutup diri, individualis gitu ya. Nggak mau bergaul, ya sih, ya sih.
tidak mau apa? Tidak mau bergaul. Introvert. Ya, ansos ya masuk introvert. Apalagi? Ada yang mau lagi? Oke, nggak ada kali ya. Oke, bentar. Jadi ansos itu adalah, nah di sini yang terlihat di layar bahwa antisosial atau ansos atau antisocial personality disorder adalah sebuah gangguan sikap dan perilaku yang cenderung tidak mempertimbangkan keberadaan orang lain dan tidak mematuhi norma-norma sosial yang berlaku secara umum di masyarakat. Seseorang yang antisosial itu ditandai dengan perilaku tidak bertanggung jawab, suka mengkritik tatanan atau lembaga sosial, tidak ada sikap untuk menolong ke arah perbaikan sosial, hingga melanggar tatanan sosial yang berlaku di masyarakat. Jadi untuk antisosial ini itu merupakan perilaku yang tidak mempertimbangkan orang lain, sama tidak mematuhi norma yang ada di masyarakat. Jadi dua hal itu ya, tidak mempertimbangkan keberadaan orang lain dan tidak mematuhi norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, di sini ada bentuk dari perilaku antisosial. Yang pertama, Yang pertama adalah antikonformitas. Jadi, bentuk yang ini merupakan suatu pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada di dalam sosial masyarakat yang dilakukan dengan sengaja atau secara sadar oleh individu atau sekelompok orang tertentu. Jadi dia secara sadar gitu melakukan pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, misalnya mencuri, membunuh, membuat keributan, mengasingkan diri, dan lain-lain. Yang kedua, itu ada aksi antisosial. Kalau aksi antisosial, ini aksi yang menempatkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan bersama atau di atas kepentingan umum. Jadi dia lebih mendahulukan kepentingan dia sendiri daripada kepentingan orang lain. Misalnya, memanipulasi data keuangan suatu organisasi atau institusi atau perusahaan demi mendapatkan keuntungan, tapi untungnya buat diri dia sendiri itu tanpa orang lain ketahui atau tanpa mempertimbangkan dan mendahulukan kepentingan orang lain. Dan yang ketiga, ini adalah dendam antisosial atau antisocial grudge. Ini merupakan rasa dendam atau rasa sakit hati terhadap masyarakat maupun aturan sosial tertentu sehingga tidak mau berbaur bahkan dapat menciptakan suatu keributan. Oke, next. Nah, apa aja sih kira-kira menurut kamu ciri-ciri orang yang ansos? Ya, apa? Oke, ini ada beberapa ciri-ciri dari orang yang antisosial. Yang pertama adalah kurangnya kepatuhan terhadap norma sosial dan peraturan hukum. Jadi perilaku ini itu ditunjukkan tertutup. Oke, ciri yang pertama ini dia ditunjukkan dengan perilaku yang melanggar hukum, yang dapat ataupun tidak dapat mengakibatkan penahanan secara resmi di institusi lembaga hukum gitu. Seperti misalnya merusak bangunan atau terlibat dalam pekerjaan yang jelas-jelas ini bertentangan dengan hukum, misalnya mengedarkan narkoba atau merusak bangunan, menganiaya orang lain, dan lain-lain. Yang kedua adalah agresif dan sangat mudah tersinggung saat berhubungan dengan orang lain. Hal ini atau perilaku yang ia miliki biasanya itu ditunjukkan sama dengan terlibat dalam perkelahian fisik
yang menyerang orang lain. Karena misalnya ada suatu perkataan yang tidak berkenan di hatinya, maka menyulut emosi hingga menyebabkan perkelahian ini. Atau bisa juga dia ini bisa menyerang orang lain secara berulang, gitu, bisa membalas dendam lewat media sosial ataupun lewat perkataan, lewat omongan, juga sampai ke penganiayaan. Yang ketiga adalah asosial atau bisa disebut dengan individualis menyendiri. Jadi ini adalah ciri dari seseorang atau suatu kelompok yang sering merasa mereka itu tidak punya kaitan atau hubungan dengan orang lain, dengan masyarakat dalam budaya yang umum, atau masyarakat luas di dalam lingkungannya, atau justru mereka itu merasa kalau orang lain yang menghindari mereka, itu bukan dia yang menghindari masyarakat, tapi mikirnya tuh masyarakat yang menghindari dia karena suatu hal misalnya. Juga kadang-kadang itu seorang yang memiliki asosial dengan sengaja suka menolak hubungan interaksi sosial dengan orang lain karena dengan pemikiran bahwa mereka itu segala bisa sendiri atau lebih nyaman melakukan hal sendiri daripada bersama dengan orang lain. Mungkin saja karena dia tuh berpikir kalau bersama orang lain itu merepotkan dan lain sebagainya gitu ya. Terus yang keempat, introvert atau ketertutupan. Ya, ini katanya nggak semua introvert itu ansos. Ini salah satu cirinya aja ya. Jadi seseorang yang introvert itu lebih suka kegiatan yang menyendiri atau membaca gitu kan, atau menulis hal-hal yang nyaman dilakukan oleh sendiri. Kemudian yang kelima yaitu ketidaktaatan dalam menaati aturan atau menaati peraturan nilai dan norma yang ada di masyarakat itu tadi. Misalnya membohong atau menyontek secara berulang, mencuri secara berulang, penggunaan obat-obatan terlarang, atau menipu orang lain dengan kepentingan pribadi gitu. Dan yang keenam, orang yang ansos itu cenderung tidak memiliki rasa empati atau kepedulian sosial terhadap orang lain. Misal ada tetangga kamu yang dia ini mengalami musibah, tapi kamu ya udah kamu antang-antang aja di rumah, gak peduliin dia. Nah, itu salah satu ciri dari orang yang antisosial. Dia gak punya rasa empati, gak peduli itu sama hal buruk yang menimpa orang lain yang ada di sekitarnya. Gitu ya. Oke, next. Faktor penyebab sekarang. Faktor penyebab dari perilaku antisosial. Yang pertama, dari faktor individu. Teman aku suka curang, ganti jawaban saat ujian, sehingga dia dijauhi teman-teman aku yang lain. Bahkan di antisosial. Nah, kayaknya ini lebih ke perilaku menyimpang ya. Ya nggak sih? Ya, dia ini merupakan salah satu perilaku menyimpang yang hukumannya dia dijauhi oleh orang lain. Kayak ya udah hukuman sosial. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke faktor penyebab. Yang pertama itu pasti dari faktor individu atau diri kitanya sendiri. Kadang itu kan suka ada gitu orang yang nggak punya pola pikir atau yang nggak sadar kalau ternyata hubungan sosial dengan orang lain itu bakalan sangat amat berguna di masa depan. Koneksi itu sangat berguna gitu di masa depan, guys. Mau itu koneksinya bertahan lama atau tidak, tapi kalau kita tahu cara untuk mendekati orang lain, itu istilahnya menarik hati orang lain, itu pasti akan menguntungkan bagi kita sendiri di masa yang akan datang. Nah, kurangnya pola pikir yang menyadari kalau hubungan sosial dengan orang lain itu penting, ini bisa menyebabkan dia ini tidak mau berbaur dengan orang lain. Sehingga dia ini tidak memiliki kemampuan untuk dapat berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Dan ini merupakan hal yang jelek ya, karena seperti yang aku bilang tadi, koneksi dengan orang lain dari kita, apalagi di bangku perkuliahan, itu sangat penting. Jadi harus bisa memulai untuk interaksi dengan orang lain dari sekarang. Oke, selanjutnya adalah faktor keluarga. Di sini adalah kondisi dalam keluarga yang tidak begitu baik atau harmonis,
sikap kurang mendukung anak-anak, dan pola kedisiplinan yang tidak tepat. Biasanya ini kalau yang di suatu kondisi itu keluarganya tidak begitu baik, tidak begitu harmonis, biasanya anaknya cenderung tertutup, tidak begitu terbuka dalam menceritakan keseharian pada orang tuanya, karena kondisi itu tidak mendukung gitu untuk mendapatkan nasihat yang dia butuhkan. Terus juga sikap kurang mendukung anak-anaknya yang tidak mensupport. Kalau misalnya satu tujuan hidupnya aja tidak disupport oleh orang tuanya, biasanya seorang anak itu gak mau lagi tuh buat nyeritain apa yang dia mau, apa yang dia inginkan di dalam hidup kepada orang tuanya. Oke. Terus yang ketiga, pola kedisiplinan yang tidak tepat. Kadang itu bahkan suka ada orang tua yang kalau misalnya kadang itu suka ada orang tua yang malah ngelarang anaknya main di luar sama teman-temannya, atau sebaliknya, adanya anak yang cuma diam di rumah doang tapi orang tuanya cuek. Ini bakalan mendukung suatu perilaku yang antisosial. Bentar. Dan yang ketiga, karena faktor lingkungan, karena adanya nilai dan norma yang tidak sesuai di masyarakat. Misalnya, nilai dan norma yang tidak ia sukai, kayak tadi aturan bahwa yang jadi pekerjaan A, B, C itu harus laki-laki, bukan perempuan. Makanya dia gak suka tuh nilai dan norma tersebut. Makanya lebih memilih menjauh dari masyarakat. Terus adanya ideologi baru yang menguncang budaya. Ini biasanya dari pengaruh asing yang sudah dijelaskan kayak subkultur menyimpang tadi, dan situasi kriminal yang tinggi. Gak ada yang dapat dipercaya di masyarakat tersebut. Gitu. Oke, sekarang ice breaking dulu, sobar. Kalau sobar punya kekuatan sihir, mau jadi apa? Dan buat apa sihirnya? By the way, ini abis ini kita bakalan quiz, jadi harus menyegarkan pikiran dulu gitu ya. Boleh di kolom chat coba. Kalau aku pengen punya satu terbang. Biar kemana-mana aku bisa terbang, aku gak perlu naik ojek, gak perlu jalan kaki, capek. Apa nih? Ketika aku diam di rumah, ortu bilang, Bo, ya keluar gitu. Nah ini ortu kamu ini panutan sekali. Gitu. Ortu kamu gak gestrikeran. Ketika aku di luar, ortu kamu kemana? Aku gak paham. Ya bener banget. Biar cepat kemana-mana ngilang. Mau juga dong kayak pintu ajaib. Kayak pintu ajaib ya. Oke teman-teman, by the way, ada yang mau ditanyain nggak? Di sini kita kuis. Kuisnya gampang kok. Aman Kak? Oke. Kita sekarang ngilang ke kuis. Oke, ini oh my god. Ini kita kuis pakai Quizzes. Bentar aku stop share dulu ya. Bentar. Ini aku bagi kodenya di sini aja. 290 358. Nah, boleh join ya. Ini ada berapa orang? 11. Ntar aku lihat dulu. Kalau udah pada join bilang ya. Oh, bentar. Aduh, lama lagi. Nah, yang lain join ya. Berkurang lagi. 10.
Oke, baru 1 orang. Dila udah masuk. Bidi never die. Dapat jadi sosiologi, user sosiologi ada Ayu. Oke, yang lainnya. Ada Ale, ada Selma. Ya, 2 lagi siapa? Ayo. Abin udah join belum? Amriza belum ya? Bentar ya, tunggu dulu yang 2 orang teman kamu. Ini nggak ada yang join lagi kah? Takut. Gampang kok. Dibaca baik-baik namanya, soalnya. Oh, itu kamu. Oh, Nisa. Nisa yang join. Amriza, ayo join. Ayo pilih aja jawaban yang paling benar. Ya. Mau mulai kah? Mulai aja kali ya. Oke, selamat mengerjakan. Semangat.
Semangat. Mereka orang lagi. 3, 4, 5. Oh, ada yang baru join. Terima kasih teman. Ini join lagi kah? Ya udah. Terima kasih semangatnya Kak. Oh ini ngulang ya? Oh kamu ngulang. Gaduh. 4 orang masih terpantau mengerjakan. Udah semua kah? Audio belum, XCV belum. Bentar ya.
Bentar ya, satu lagi. Oh, dua lagi ternyata. Ya, masih malam ya. Udah ini. Oke, thank you teman-teman semua. Wait. Nih, kita lihat yang benar salahnya. Nah. Oke, sekarang kita bahas ya. Aku mau share screen lagi. Loading ya? Oke, ini soal yang Naruto. Coba aku tanya Abid. Abid, kamu yang ini jawab apa, Abid? Aku salah kayaknya habis itu. Nah, coba menurut kamu ini jawabannya apa? Enggak apa, kita sama-sama belajar aja. Oke, langsung kita bahas ya. Aku bacain dulu soalnya. Jadi, ini kayak budaya Korea Jepang gitu ya. Enggak, teman-temanku ibu soalnya. Terinspirasi dari mereka ya. Naruto ini merupakan siswa yang pandai dan punya cita-cita untuk jadi idol K-pop yang terkenal. Setelah lulus sekolah, setelah lulus SMA nanti, dia pengen daftar jadi trainee di Korea di bawah naungan JYP Entertainment. Tapi di kampung si Naruto ini, hal pekerjaan ini itu merupakan dianggap tabu karena kebanyakan idola K-pop merupakan wanita. Jawabannya adalah yang A. Karena tadi aku sudah jelaskan ya sebelumnya, kalau dia ini merupakan perilaku menyimpang. Tapi dari segi bermanfaat atau tidaknya itu kalian harus lihat dulu. Di sini kan Naruto itu pengen jadi idol yang terkenal. Setelah terkenal ya pasti dia banyak uang dong ya. Dia jauh-jauh Korea punya manfaat yaitu untuk memiliki pekerjaan dan mewujudkan cita-cita yang ia miliki. Walaupun mungkin dari nilai dan norma sosial di masyarakatnya itu tabu, hal seperti itu karena merupakan pekerjaan yang banyak dilakukan oleh wanita, tapi dia bisa mendapatkan uang, dia bisa mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dapat juga mencapai cita-citanya. Jadi jawabannya adalah yang A, karena dia ini positif. Kalau yang sistematik, ini direncanakan.
Ini juga bisa jadi buat direncanakan, tapi ada kebermanfaatannya. Dia punya kebermanfaatannya. Jadi kalau yang positif itu, pokoknya kalian yang harus kalian ingat, dia ini melanggar nilai dan norma yang ada di masyarakat, tapi bagi diri dia sendiri itu bermanfaat yang positif. Di sini kan si Naruto ini dianggap menyimpang, dianggap melanggar nilai dan norma karena pekerjaan menjadi idol K-pop itu banyakkan wanita. Nah, dari sini harus paham kalau melanggar nilai dan normanya tuh karena hal tersebut dianggap tabu. Tapi buat si Naruto-nya sendiri itu bermanfaat karena dia bisa mendapatkan uang dan dia bisa menggapai cita-citanya. Itu sosio gimana Wave? Kalau yang sekunder ini kan harus dilihat frekuensinya. Tapi di sini di soal ini tidak disebutkan frekuensinya, kan biasanya ada selalu, jarang, sering gitu ya. Kalau yang negatif, nah positif sama negatif itu kan itu kayak berpasangan gitu. Bedanya kalau ini udah melanggar nilai dan norma yang ada di masyarakat juga merugikan bagi diri sendiri gitu. Kalau yang situasional ini terpaksa. Di sini nggak disebutkan sama sekali ya situasi Naruto yang jadi idol itu terpaksa gitu. Oke, Wave. Lanjut. Bentar ya. Oke, yang kedua. Siapa yang terkecoh di soal ini, Kak? Jadi di sini ada beberapa contoh perilaku menyimpang. Kalian harus bedain mana yang sekunder, mana yang primer. Jadi masih ingat nggak sekunder sama primer itu bedanya apa? Dari kekerapan atau dari frekuensinya. Pokoknya kalau yang primer itu dia berulang, sekunder itu lebih berat daripada primer ya. Iya, betul. Karena kalau yang primer itu dia tidak berulang. Primer itu dia tidak berulang dan si pelaku itu tidak menunjukkan tanda-tanda penyimpangan sebelumnya. Jadi mungkin emang hari apesnya gitu kalau misalnya dia melakukan penyimpangan atau karena tujuan tertentu tapi tidak ada pihak yang dirugikan gitu. Tapi kalau misalnya si yang sekunder dia dilakukannya secara berulang-ulang, terus karena berulang-ulang harus diberikan hukuman gitu. Positif menguntungkan sendiri. Ya, gitu, pintar. Yang pertama, mengendarai motor dengan kecepatan tinggi karena jalan sepi. Yang kedua, membolos sekolah karena guru sedang halangan hadir. Nah, jadi ini tuh jawabannya yang E ya, yang 3, 4, 5, yaitu memberikan uang suap kepada petugas karena korupsi. Ya kalau seseorang, misalnya ada si A ini korupsi, tapi ada petugas yang tahu kalau ternyata dia ini korupsi, ya pasti si A ini bakal memberikan suap dong pada si A dalam waktu yang berulang-ulang karena takut si A ini atau karena si A ini takut si petugasnya membocorkan kepada publik bahwa dia ini korupsi gitu. Dan ini dilakukan secara berulang-ulang dan sudah jelas patut diberikan hukuman. Oke, yang keempat, menjadi bagian dalam jejaring terorisme. Ini juga pasti dia dilakukan secara berulang. Karena kalau terorisme itu kan berbentuknya organisasi ya. Dia kayak organisasi sekolah aja yang suka ada meeting, yang suka ada weekly meeting atau report meeting segala macam. Di organisasi terorisme itu juga sama kayak gitu dan pasti kegiatannya berulang-ulang kan. Ya, cuma 1 atau 2 kali, tapi dalam sebulan itu pasti banyak kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Terus yang kelima, menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang. Ini udah jelas, karena kalau udah menggunakan itu kan pasti punya yang namanya efek kecanduan ya. Terus mengedarkan obat-obat terlarang itu kan duitnya gede gitu loh. Jadi dia pasti akan dilakukan secara berulang-ulang. Walaupun di sini tidak dijelaskan secara gamblang apakah dia dilakukan secara berulang atau tidak, tapi kalau sosiologi itu kan soalnya analisis ya, yang aku alami, materinya tuh gampang. Kayak aku suka sosiologi karena dia ini kalau aku belajar paling cepat beres, makanya aku suka. Tapi di soal itu emang banyak banget selalu merasa terkecoh sama sosiologi, terutama waktu TBK. Jadi aku tuh kayak udah ngerasa bangga atau bukan bangga sih, udah ngerasa pede banget nih sosiologinya bakalan bagus.
ternyata di UTBK soalnya itu agak ngangong-ngangong gitu, karena dia ini hampir semua soal di dalam UTBK itu tidak disampaikan dalam kalimat atau kata-kata yang efektif. Jadi, ngomong apa sih kok gitu, ya perkataannya tuh di luar nalar, gak jelas soalnya tuh. Padahal jawabannya gampang, cuman karena yang gak jelas soalnya tidak disampaikan dalam kalimat yang mudah untuk dipahami, kita analisisnya lebih banyak lagi gitu, termasuk soal sosiologi. Padahal soalnya gampang gitu, bisa dipahami. Si opsi soalnya juga bisa dipahami gitu. Jadi yang ini juga jawabannya yang E ya, 3, 4, 5. Kalau yang 1 sama 2, dia bisa dilakukan dengan tidak berulang. Karena misalnya membolos sekolah karena guru sedang berhalangan hadir, kan gurunya nggak berhalangan hadir setiap hari, gitu. Oke, aku next ya. Kira di sini nggak ada pertanyaan, guys. Aku next ya. Nah, soal nomor 3. Jang Won-young merupakan orang remaja yang tinggal bersama dengan neneknya sejak kecil. Ia itu sangat dimanja dan semua keinginannya itu dipenuhi bak seorang putri. Setelah dewasa, ia berani mencuri karena menganggap bahwa neneknya akan selalu membelanya. Dari cerita Woni di atas, menyimpan dia disebabkan karena yang pertama, sosialisasi tidak sempurna. Yang kedua, pengaruh pengawasan orang tua. Yang ketiga, pola pengasuh masyarakat yang salah. Yang D, adanya subkultur budaya asing. Yang E, lingkungan pergaulan yang buruk. Tadi ada yang nanya, subkultur budaya asing itu apa? Subkultur budaya asing itu merupakan pengaruh asing atau budaya asing yang berasal dari luar, tapi bukan berasal dari kebudayaan kita. Mungkin ini mirip-mirip, terus mungkin bisa aja ada yang milih subkultur budaya asing karena si Won-young yang jadi dalam soalnya, ya kan? Ya, jadi kalau kebalik. Bupati melantik korupsi berulang-ulang. Oh iya benar. Ya betul gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi ke si Woni. Ini adalah jawabannya A. Kenapa A? Sosialisasi yang tidak sempurna karena Woni dan Woni itu dia tidak bisa, pokoknya bentar ya. Di setiap latihan soal atau soal-soal yang kalian dapat tuh harus nemu yang namanya kata kuncinya. Kata kuncinya ini jangan terkecoh sama saat dia dimanja dan semua keinginannya dipenuhi bak seorang putri. Tapi di sini keywordnya itu dia udah berani mencuri gitu. Karena dia itu mencuri, otomatis mencuri ini kan dia melanggar nilai dan norma yang ada di masyarakat. Makanya dia dianggap memiliki sosialisasi yang tidak sempurna, yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Yang mencuri, siapa yang mengharapkan seseorang mencuri gitu. Karena dia tidak memenuhi harapan masyarakat dalam menjalankan nilai dan normanya, maka dia dianggap tidak melakukan sosialisasi secara sempurna. Nah, untuk yang B, yang pengaruh pengawasan orang tua, mungkin bakalan banyak terkecoh karena menganggap, oh neneknya pola asuh atau pengaruh pengawasannya buruk atau segala macam. Tapi dalam soal ini, biasanya kalau sosiologi, kalian tuh harus milih soal yang paling benar. Karena memang semua soalnya tuh berpotensi untuk benar. Kayak misalnya, pola pengasuhan, ini benar, tapi di sini masyarakat harusnya langsung aja nenek. Orang tua juga biasanya ya, yang aku pernah tebak dulu, soal-soalnya kayak gitu, opsi-opsinya memang memang mirip. Dan aku juga kalau misalnya latihan soal sosiologi, suka merasa semua jawabannya benar. Serius. B, C, E bikin bingung. Pengaruh pengawasan orang tua. Di sini nggak disebutkan orang tua. Jadi kalau sosiologi, itu kalian harus benar-benar ngejawab apa yang dijelasin dalam soal aja. Walaupun itu berpotensi untuk benar, tapi karena gak dijelasin dalam soal, berarti itu bukan jawabannya. Kayak yang C, pola pengasuhan ini bisa aja benar, tapi gak disebutin pola pengasuhan masyarakat yang ada di dalam soal gitu. Kalau subkultur sama lingkungan pergaulan yang ini nggak ada di soal, nggak disebutin di soal. Kayaknya setuju ya, soalnya bikin bingung. Opsinya mirip-mirip. Cosplay Tatsumoki, apa itu Tatsumoki?
Subkultur, iya. Tapi itu bukan perilaku menyimpang. Kan buat hiburan aja gak sih? Kalau cosplay wibu-wibu kayak gitu. Intinya primer itu bisa dimaafin kayak iseng ke teman. Iya, kayak gitu. Kalau isengnya sering, dimaafin nggak? Ya, ya, jadi sebenarnya untuk yang pengawasan dan pengasuhan ini bisa aja benar, tapi di sini itu keywordnya bahwa di bagian melanggar nilai dan normanya, Woni itu berani mencuri. Kan ini perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang berarti dia ini pasti melanggar nilai dan norma dong, ya kan? Jadi jawabannya itu adalah sosialisasinya yang tidak sempurna, karena sosialisasi ini bertujuannya untuk menanamkan si nilai dan norma itu. Itu sosio. Kayak masih ada yang mau nanya gak? Masih bingung? Oh, oke. Jadi pokoknya ya, kalau sosiologi itu perhatiin soalnya pokoknya. Karena aku emang suka waktu dulu latihan buat UTBK, memang opsinya tuh benar semua, guys. Aku suka merasa benar semua. Gitu. Sebentar. Bingung kenapa yang benar? Kamu bingungnya kenapa? Oke. Ini mau di next aja kah? Mau ditanya lagi? Ya, next. Ini kayaknya benar semua ya. Oke, jadi ini jawabannya adalah A. Ini soal berapa ya, aku lupa. Mostly benar sih ya kalau yang ini. Jadi penjelasan di atas, manakah merupakan ciri penyimpangan primer? Tadi udah beberapa kali ya disebut penyimpangan primer itu sifatnya nih, yang pertama bersifat sementara dan tak berulang-ulang. Ini benar. Jadi benar. Wah, ada ya fitur yang kayak gitu. Yang kedua, gaya hidup tidak didominasi perilaku menyimpang. Ini juga benar. Jadi dia ini sebelum-sebelumnya tidak menunjukkan perilaku yang menyimpang. Normalnya dia biasa aja. Dia masih patuh gitu, gak layan anaknya. Yang ketiga, masyarakat masih dapat menolerir atau memaafkan. Tadi juga teman kamu udah bilang, ini salah satu cirinya, jadi ini benar. Dan pelakunya tidak diketahui secara pasti. Ini gak mungkin kan? Orang yang salah pasti diketahui dong. Siapa pelakunya gak mungkin tidak diketahui secara pasti. Karena dia juga bisa dimaafkan. Kalau mau dimaafkan harus ada orangnya dulu gitu. Kalau yang ini gampang ya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, next. Ini berapa ya guys? Oke, yang ini kayaknya benar. Sudah ya, aku lihat. Ini soalnya nomor berapa ya? Nomor 6. Yang nomor 4, baik primer maupun sekunder pasti diketahui pelakunya. Iya, betul. Pasti diketahui. Benar. Soal berapa ya? Aku lupa. Oh, kelima nggak sih? Iya, banyak kan benar sih ya kalau ini. Jadi ini jawabannya adalah B. Pernyataannya benar, alasannya benar, tapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, kita bacain dulu. Mekanisme yang biasa diterapkan agar penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat adalah pengendalian sosial yang merupakan komponen yang mengendalikan perilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Sebab pengendalian sosial akan efektif jika menggunakan cara koersif untuk meminimalisir penyimpangan yang ada. Ini keduanya benar ya. Mekanisme penyimpangan sosial itu dengan cara pengendalian sosial. Yang kedua, yang pernyataan keduanya juga benar. Kalau pengendalian sosial itu bakalan efektif kalau caranya koersif atau paksaan. Biar kalau ada paksaan, masyarakat tuh jadi takut akan hukuman. Jadinya si penyimpangannya bisa diatasi. Tapi kalau diperhatiin, sebab akibatnya itu tidak ada. Tidak berhubungan. Keduanya benar kok, tapi nggak ada hubungannya.
Itu bukan pengendalian sosial akan efektif karena atau akibatnya mekanisme penyimpangan sosial kan itu gak nyambung ya. Jadi keduanya benar, tapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Ini gampang ya. Aku lihat banyak yang benar tadi. Oke, ada pertanyaan. Yang ini pada jawab apa? Suatu malam terjadi kebakaran besar di rumahnya Ibu Nining. Banyak orang yang berbondong-bondong tuh mendatangi kediaman rumahnya si Ibu Nining untuk membantu memadamkan api. Di rumah sebelah terlihat bahwa Mas Joni itu bergegas memasukkan barang-barang berharga miliknya ke kantong, bukan bantuin si Ibu Nining. Perilaku Mas Joni dikatakan perilaku antisosial dalam bentuk, tadi ada 3 tuh. Ya, bentar aku bacain dulu. Sering kesulitan di soal pernyataan 1 sebab pernyataan 2. Nah, aku juga dulu suka kayak gini. Ini dikit 3 kali apa pernyataan 1 benar atau tidak. Ya, kalau yang kayak gini, yang kayak gini tadi, kalian itu harus mastiin dulu benar-benar atau salahnya dulu aja. Nah, kalau udah tahu benar atau salahnya, ya udah gampang jawabnya juga. Terus mastiin dulu nih yang A atau B-nya tuh, bentar. Kalau misalnya kalian udah tahu nih si pernyataan 1 benar dan pernyataan 2 benar, ya udah tinggal fokus ke opsi A sama B aja. Dia ini ada sebab akibatnya apa enggak? Kan A sebab B. Berarti B itu mengakibatkan A. Gitu aja, diputar-putarin, dijadiin paragraf terus kalian bacain. Kalau misalnya dibacain gitu nyambung apa enggak? B sebab A atau A akibat B. Gitu. Tapi kalau misalnya udah tahu ini salah, yang pernyataan 1 salah, berarti jawabannya D atau E gitu. Itu aja, kalau ini gampang. Kamu yang ini salah ya. Oke, tadi bentuknya itu ada 3 ya. Ada antikonformitas. Bentar guys. Ada antikonformitas, ada aksi antisosial, dan juga si antisocial grudge ini atau dendam sosial ya namanya. Aku jelasin dulu. Untuk yang antikonformitas, ini merupakan suatu tindakan penyimpangan sosial yang dia ini dilakukan secara sengaja atau secara sadar yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Contohnya mencuri ataupun membuat keributan, mengasingkan diri misalnya. Itu masuk ke antikonformitas. Pokoknya segala bentuk penyimpangan atau segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dan dia dilakukan secara sengaja, itu masuknya ke antikonformitas. Kalau yang aksi antisosial, ini merupakan sebuah aksi yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Sama kayak si soal ini. Coba deh kalian perhatiin. Si Mas Joni ini daripada ngebantu Ibu Nining yang rumahnya lagi kebakaran, dia gak bantuin. Dia malah sibuk kemasin barang-barang dia sendiri. Padahal yang kebakaran rumahnya Bu Nining, bukan rumahnya dia. Artinya si Mas Joni ini kan dia jelas-jelas mendahulukan kepentingan pribadinya daripada mendahulukan kepentingan bersama. Yang jelas-jelas ini banyak orang loh yang datang ke rumahnya Bu Nining, bareng-bareng ini orang ke rumahnya si Bu Nining. Tapi kenapa si Mas Joni agak lain? Dia cuma mentingin kepentingannya sendiri. Jadi ini jawabannya adalah B. Kalau yang antisocial grudge ini dendam sosial. Kayak ada tetangga kamu ngomong, terus kamu sakit hati, kamu jadi dendam sampai melakukan hal yang bertentangan dengan norma. Misalnya berantem, ribut, mengasingkan diri, ini juga bisa. Kalau asosial, ini jenis dari perilaku antisosial, tapi kalau bentuknya itu cuma 3. Kan di soal ditanyakan bentuk. Jadi kalau misalnya soalnya ditanyakan cuma bentuk, ya kalian fokus ke 3 bentuknya aja. Antikonformitas, aksi antisosial, sama yang si dendam sosial ini. Yang lainnya gak usah dipeduli, yang di-cut aja gitu. Tanpa kalian tahu artinya pun jawabannya A, B, atau C. Tuh, ada pertanyaan soal ini? Tadi aku minum dulu. Oke, ada ya. Aku next soal selanjutnya. Nah, ini juga pasti banyak banget yang kekecoh. Ini apa nih?
aksi antisosial, pemetikan. Nilai dendam sosial, penyimpangan akibat dendam. Nah, benar. Penyimpangan akibat dendam. Terus, Hatzel, teori cultural transmission, atau ini subkultur menyimpang. Ya, subkultur menyimpang atau cultural transmission menyatakan bahwa perilaku menyimpang dapat terus bertahan dan berkembang menjadi subkultur menyimpang dalam suatu wilayah yang kumuh, miskin, dan tidak terorganisir. Hal tersebut disebabkan oleh jawabannya C. Kenapa? Coba jawabannya C. Oke. Kalau sosio, kan aku tadi udah bilang pilih jawaban yang paling benar karena semuanya benar gitu. Di sini mungkin kalian terkecoh sama ada kata kumuh. Kalau kumuh, oh berarti situasi lingkungannya buruk, atau karena miskin, oh berarti kehidupan ekonominya sulit. Kalau tidak terorganisir, oh berarti kurangnya bantuan dan perhatian dari masyarakat. Kalau misalnya kalian merasa ini jawabannya, artinya A, B, dan E itu pasti benar. Kan itu nggak mungkin ya. Dalam satu soal punya jawaban yang lebih dari satu. Jadi yang A, B, dan E itu udah jelas bukan jawabannya. Karena kalau satu aja benar, maka yang B sama E juga bakalan benar. Jadi kalian cut aja yang si A, B, sama E. Itu cara aku waktu aku ngerjain soal sosio. Waktu aku ngerasa ini semuanya jawabannya beneran benar semua gitu. Dan biar gak bingung, karena sosiologi itu analisis, jadi kalian harus lebih memakai logika. Walaupun tahu jawabannya, tapi dilihat lagi si opsi-opsinya. Berarti si A, B, dan E itu di-cut. Sisanya cuma 2 jawaban kan, C atau D. Yang C, adanya nilai dan norma yang menyimpang. Ini benar. Kenapa? Karena si cultural transmission itu penyebab dari perilaku menyimpang akibat dia tidak menaati nilai dan norma. Berhubungan kan? Kalau yang D, lemahnya kontrol sosial dari institusi agama. Ini nggak dijelaskan ya dari yang aku jelaskan tadi, dan di dalam soal juga biasanya kontrol sosial dari institusi agama itu tidak menyeluruh gitu untuk semua masyarakat. Dan di desa-desa orang-orang yang tahu tentang agama itu tidak dalam bentuk institusi yang besar. Jadi ini kurang make sense. Jawabannya adalah C, adanya nilai dan norma yang menyimpang. Oke, soal ini ada yang mau ditanyain? Aman. Oke. Kayaknya pada benar nih. Ya, soal terakhir kayaknya guys. Ini gampang lah ya. Udah tahu apa coba jawabannya? Gampang gak sih? Teori differential association menyatakan bahwa seseorang berperilaku menyimpang yang disebabkan oleh subculture ini subculture menyimpang ya. Ya benar, subkultur menyimpang, subkultur khusus atau yang berasal dari pengaruh budaya asing. Terus yang B, memberikan stigma dari masyarakat, ini labeling atau julukan. Anomi dalam masyarakat ini sosialisasi yang tidak sempurna, pergaulan dengan orang menyimpang. Ini benar. Yang E, kelompok penguasa, ini udah bukan faktor penyebabnya, jadi di-cut aja. Jadi jawabannya yang D ya. Pergaulan dengan orang yang menyimpang. Makanya kita bawa-bawa menyimpang kayak dia. Gitu. Udah selesai. Ya, kalian ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang mau cerita tentang UTBK kalian? Nah, ini linknya ya. Kalian harus isi dulu sebelum kita ntar live. Kalian ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau curhat? Hamin berapa dari UTBK? Boleh minta PPT-nya. Itu aku tuh mau masukin ke Drive ya, cuman aku gak bisa. Jadi aku minta bantu temanku dulu. Abis ini bisa kok ya. Tips belajar H-10 mau curhat boleh. Tips belajar H-10, please jangan terlalu dibebanin, sumpah. Bentar, satu tips belajar H-10. Aku gak tahu ya kalian belajar gimana. Oke, ini aku close dulu aja ya. Ini kalian harus screenshot dulu guys. Aku close dulu ya, di screen-nya nunggu. Oke, nih tips belajar H-10.
saran dari aku sih kamu mulai tenangin diri, terus mulai banyakin berdoa, banyakin latihan soal aja, tapi nggak yang aku dulu 1 hari itu harus latihan soal 80, 40 TPS, 40 TPA, karena aku lintas jurusan juga. Tapi kalau misalnya di H-10 kalian masih ngelakuin kebiasaan-kebiasaan yang punya beban yang berat bagi diri kalian sendiri, mending gak usah dilakuin. Ya udah 1 hari 20 soal aja cukup, soal TPA 1 kalau aku dulu ya, UTBK. Aku kalau UTBK sekarang nggak tahu sistemnya kayak gimana guys. Terus kalau yang skolastik 10 soal aja, dan mulai cari tahu lokasi UTBK-nya, lingkungannya, mulai bawa-bawa apa si alat-alat untuk UTBK nantinya. Terus mulai untuk menenangin diri, kayak kalian belajar coba tenangin diri waktu ada soal yang sulit tuh kayak gimana. Terus banyakin nonton tips and trick menjawab soalnya kayak gimana. Itu banyakin kayak gitu aja sih, tapi jangan diberatin ke belajarnya karena itu masanya sebenarnya udah habis. Masanya di 10 tahun 10 hari sebelumnya bahkan lebih. Gitu. Kayak bentar. Mau curhat, sok curhat. Instagram kerja apa? Nah, ntar tahun lalu fokus ke TKA. TKA tuh akademik kan sosum berarti ya. Nggak belajar TPS samsak, TPS-nya 550-an rata-rata. Tahun ini mau gak belajar juga, tapi takut misal gitu. Jujur ya, aku dulu kan aku mulai belajar itu dari sejak awal kelas 12. TPA dulu, aku belajar 8 jam sehari. Dan di TPA itu aku merasa TPS, di TPS itu aku merasa dia ini gampang gitu karena ya udah bahasa Inggris, Indo, kuantitatif, tapi di UTBK juga aku rasanya gampang, tapi ternyata nilainya kecil, makanya aku gak diterima pilihan 1 karena TPS-nya rendah, sedangkan DKA-nya tinggi. Jadi menurut aku kedua-duanya harus balance, karena aku TPS itu aku rentangnya 500-600, yang skolastik ini kan, yang Indo, Inggris, MTK, tapi yang sosum dari 7 sampai 800 itu gak seimbang. Walaupun aku ngerasanya, walaupun si skolastik aku rendah, seharusnya ya si sosum itu bisa untuk menutupi kan secara nilainya 7 sampai 800-an. Ternyata gak bisa. Jadi harus balance kata aku mah. TK aku malah zong. TKA tahun kemarin gampang. Ekonomi, sosio, geografi, sejarah gampang. Takut kalau kita udah belajar sungguh-sungguh ntar pas masuk ruangan jadi parno terus bubar materinya. Tenang aja, santai. Awal-awal emang aku sih awal-awal aku kaget banget ya dapatnya PK langsung, sedangkan aku nggak jago MTK. Aku nggak jago MTK, terus tiba-tiba dikasih PK itu, wah aku nembak B sama C kalau bisa. Tapi ternyata dia nilainya gede, 600, lumayan. Aku itu waktu UTBK yang pertama itu manajemen komunikasi 4. Yang kedua, aku ambil pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia karena orang tua aku pengen aku ke sana gitu kan. Jadi pilihan yang pertama itu keinginan aku, pilihan yang keduanya dari orang tua. Terus ya sedih lah pastinya ya, maksudnya pengennya sih yang pilihan yang aku buat gitu di pilihan 1. Tapi ternyata diterima. Dulu tuh aku dapat skor 670 waktu UTBK. Gitu, tapi nggak diterima nilai segitu. Kita boleh cek sehari lokasinya sebelum hari hanya. H-1 cek lokasinya. Iya bisa. Iya bisa. Tapi aku tuh jangan H-1 deh. Kalau menurut aku capek, soalnya besoknya langsung UTBK. H-3, jadi 2 hari sebelumnya kamu bisa santai. Terus ingat banget jaga kesehatan. Jangan makan pedas, makan buah pun harus dijaga, jangan buah yang busuk, ntar masalah sakit perut. Terus juga pakai baju yang agak tebal, tapi pakai ini apa sih kalau cewek tuh mangset, tapi mangset yang bahannya lembut, itu harus pakai kemeja, jangan sampai beser, ntar ketinggalan waktunya banyak. Aku ngerjain TO rata-rata masih 380-an. Aku TO paling gede 600. Itu cuma sekali di MIPI. 670 jangan diingetin ya, karena agaknya kayaknya.
ada yang mau curhat lagi. Kalian pada milih apa BTW? Kalau UTBK sekarang tuh udah gak ada sosum ya? Jujur aku nggak tahu kok yang sekarang. Masih sakit hati ketolak SNBP. Aku SNBP itu SNM ya, yang rapot. Aku dulu nyesel juga sih karena kenapa aku gak coba dari IPA aja gitu, tahu diterimanya di yang kedua, aku coba IPA aja gitu sekalian. Tapi nggak apa-apa, nanti balas dendamnya di UTBK gitu. Tapi kalian oke, komunikasi UNJ sama ekonomi PNPJ, wow, good luck, pasti bisa kok, tenang. Terus kalau misalnya, ini pasti sih semuanya pasti lulus UTBK ya, aku tanya. Kalaupun nanti mau coba jalur mandiri, ya coba aja daripada nggak coba sama sekali. Karena aku nggak coba jalur mandiri dan misal gitu. Karena 670 masih bisa diperjuangkan gitu kan. Gak pede UTBK, gak yakin sama kemampuan sendiri. Jujur aku underestimate diri sendiri gitu. Makanya waktu milih UTBK, mau milih jurusan sama UNIF, beneran kayak mikir 2 kali gitu, takut nggak bisa. Tapi jangan mikir kayak gini sih, maksudnya pasti kalian udah kasih yang terbaik gitu, pasti bisa, percaya diri aja, gak usah dengerin omongan orang lain, biarin aja. Harus yakin biar iya tuh benar. Kalau kamu yakin ntar auranya positif. Gue bingung belajar, gue harus gimana agar lolos. Kamu belajarnya kayak gimana? Akhirnya ambil jurusan buangan yang sesuai sama bakat. Jujur ya, aku nggak mau ambil pendidikan awalnya, tapi justru setelah 1 tahun aku ambil pendidikan, aku kan jurusannya tuh ada pendidikan sama bisnis. Di antara dua itu justru aku lebih suka pendidikan, yang malahan aku ngerasa aku nggak bakalan cocok nih di jurusan ini. Malahan aku ngerasa uh, prospeknya lumayan untuk di masa depan nanti, dan aku suka. Emang gak bisa gak bisa diprediksi gitu, mungkin itu ya memang jalannya, percaya aja gitu. Terus apalagi, sok curhat atuh. Gak pede, biasa aja, jangan. Banyakin ibadah, banyakin curhat sama temen. Lebih enjoy belajar buat simak. Jujur kamu harus ikut simak, karena dulu aku boleh simak. Kalian kalau mau ikut mandiri, coba aja semua, serius. Daripada nggak sama sekali. Karena aku pengen pindah pun aku udah 20, sekarang 20 tahun. Lebih enjoy apa nih, mikir kalau gak kuliah gimana. Jangan, masih banyak jalurnya. Coba aja kalau misalnya belum dapat, ya coba jalur yang lain, masih banyak. Kayak suka MTK, gak ada tips buat MTK. Udah dibilangin aku PK aja nembak. Aku belajar PK itu cuma belajar tips and tips dari YouTube-nya siapa gitu, aku lupa. Kayak cuma tips buat nembak, guys. Katanya kalau nembak kan dulu katanya gak boleh pilih C, karena tahun 21 tuh pada C, PK-nya gede. Jadi kemarin aku pilih B sama D, 600. Coba tes mandiri gak ya enaknya? Coba aja. Ngumpul-ngumpul tuh dari sekarang. Atau kalau mau tes mandiri yang sekarang udah banyak ya sih yang gak ada ininya apa, administrasi fee-nya. Daripada nyesel gitu, coba jalur mandiri sama sekali, dan coba aja. Gak mau jadi gap year, gak bakalan jadi gap year. Kalaupun iya, berarti belum rezekinya. Benar. Untuk UTBK sekarang soalnya kayak gimana sih, guys? Coba jelasin dulu. Kayak jarang deh kalau yang nembak A atau E sama kayak PK.
Biasanya sih B, C, atau D ya. Dari tips yang aku dapat tuh B, C, atau D kebanyakan guys. Gitu. Terus apa lagi? Oh ini sih PBM. PBM sekarang jadi apa? Aku lupa. Gak tahu sih aku nama-namanya. PBM sama aja. Nah, PBM aku dulu tuh ngerasa jago banget gitu sih PBM ya, tahunya paling rendah nilainya. Apa ya? 6 10 sampai 545 gitu. Bentar. Aku harus screenshot dulu, lupa. Ya ceritanya, PBM banyak himpunan data bangun perbandingan. Iya, emang kayak gitu. Don't expect too much. Iya betul. Tapi kayaknya kalau misalnya nggak sesuai dengan harapan, ya itu percaya aja kalau jalannya di situ. Tuh karena kan kita nggak mungkin ya yang kita dapetin itu kemauan diri sendiri gitu. Tapi pasti ada yang namanya tangan dari Tuhan. Ya percaya aja apapun nanti yang didapat itu yang terbaik gitu. Tips and trik lulus UTBK gimana? Pasti belajar yang benar. Belajar yang benar, pahamin semua materinya, pahamin juga tips and trik dari setiap soal. Percaya diri, berdoa, sama yang paling penting minta restu orang tua. Karena kalau misalnya udah direstuin, capek-capek belajar. Aku dulu gitu. Ya kan, sumpahnya ya, temanku ada yang gak belajar samsak juga dia lolos. Dia di kelas bahkan gak aktif sama sekali. Ya ini aku, ya sama sih kayak kamu. Persiapannya lebih matang, tapi kok kadang tuh kayak suka mikir gitu loh, kenapa kayak orang lain tuh beruntung padahal aku juga sama-sama belajar gitu. Kenapa aku enggak? Bismillah berkat ujian lulus UTBK. Ujian gimana tuh? Pada gelombang berapa BTW? Mencatat pemahaman dasar. Pemahaman dasar. Sebenarnya kalau kamu udah biasa ngajain soal-soal, pemahaman dasar itu pasti udah dikuasai. Tapi kamu coba aja sih langsung drill soal terus, tapi jangan terlalu dipaksa juga. Ntar burnout. Tercapai waktu UTBK. Aku ke GL1 Kak, sesi 2. Semangat. UPN. Areta dari PN juga kah? Ada lagi nggak guys? Sebelum aku ambil baterai nih. Semangat. Kelas sosio. Aku tuh ambil tanggal 17. Materinya aku belum milih sih materinya. Ntar kalian join lagi ya. Ada yang mau nyoba ITB kok? Adakah yang ikut ITB? Ambil manajemen perkantoran digital UNER sama administrasi publik Jatim. Semangat. Pasti bisa kok. ITB jauh banget kak, aku di Jakarta. Gak apa-apa, ngekos ke sini. Iya, lolos kok Areta. Terus pastiin waktu UTBK datang tepat waktu. Mending nunggu lihat dari awal daripada telat.
Ada lagi? Iya, punya dia Kak. Nih. Bentar. Aku jarang aturan ini sih. Banyaknya aturan ini organisasi. Ntar ikut ini, ikut Isaac BTW. Ada yang follow ya. Ini siapa ya? Deonan. Kalian bukan? Aku tunggu. Ini bukannya ini tuh. Deonan. Bukan. Iya. Recordnya masih nyala. Stop record. Iya, bukan